Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomugo, RBTV Asli Jogja. Saya kali ini berjalan-jalan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan saya mengikuti sebuah sidang yang agaknya semakin seru. Dan memang belakangan ini, sidang ini cukup memperoleh perhatian yang sangat luas dari kalangan masyarakat. Yaitu sebuah sidang yang menyangkut pedagang kaki lima yang digugat oleh Pak Oncan Porba sebesar 1 miliar rupiah. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Pemirsa, ini saya langsung saja, saya sudah bertemu dengan advokat yang menggugat pedagang kaki lima, yaitu Bapak Oncan Porba yang menggugat 1 miliar rupiah. Dan setelah kita menyaksikan sidang tadi, saya akan langsung bertanya kepada Pak Oncan Porba. Selamat berjumpa Pak Oncan. Ya, selamat berjumpa. Ini kelihatannya dan naga-naganya ini semakin ramai nih Pak Oncan. Ya. Artinya perhatian masyarakat luas terhadap kasus yang dilakukan, artinya yang menimpa kasusnya Pak Oncan ini kelihatannya semakin ramai ini. Ya, ini sidang hari ini tadi sebetulnya seperti apa itu Pak Oncan? Ya, sidang dari pihak untuk memberikan jawaban terhadap gugatan kita. Oh ya, Itulah sidang yang diajukan. Ya, Itu ya. yang pada saat ini. Dan persidangan ini akan diberikan kesempatan kepada kita untuk menjawab terhadap jawaban mereka, yaitu replik itu minggu depan. Iya, seminggu lagi ya. Iyalah. Artinya oleh Ketua Majelis Hakim Iya. Pak Tommy Iya. atau Pak Priyo Iya. itu memberi waktu seminggu pada Pak Oncan ya Iya. untuk melakukan jawaban replik ya. Iya. Nah, nanti itu sebetulnya bagaimana itu kedepannya nanti bagaimana Pak Oncan itu sebetulnya? Pada prinsipnya bahwa persoalan ini kan sudah masuk terhadap satuan hukum, Ya. di mana kita harus menghormati proses hukum, Ya. ya. Dan tidak ada pernah tercapai musyawarah mufakat. Oleh karena itulah, Meskipun itu sudah diupayakan ya toh, sejak awal ya. sejak awal memang sudah kita upayakan, Ya. sudah jauh sebelumnya. Bahkan klien kita sendiri juga sudah ketemu Ya. kepada pihak PKL itu. Bahkan urusan ini juga sudah diajukan untuk musyawarah mufakat juga ke kelurahan setempat. Ya. Bahkan sampai ke kecamatan. Ya. Bahkan sampai juga ke polsek, ya, di tempat tersebut, Ya. di wilayah mana tempat berada kan gitu. Ya, ya, ya. Nah itu tidak tercapai. Hmm. Kemudian masuk kepada kita, Hmm. ya, itu juga kita upayakan tapi melalui pengacaranya. Ya. Kita mengundang dia yang datang pengacaranya, Ya. kita sambut dengan baik, Hmm. tapi tidak bisa juga. Ya. Bahkan sampai ke pengadilan juga diupayakan dengan Mediasi. hakim mediasi, tidak juga bisa. Ya. Ya. Nah sekarang kalau tidak bisa, siapa yang bisa turut campur untuk urusan musyawarah? Sudah tidak ada lagi. Ya. Maka maju terus untuk melangkah untuk tegaknya hukum. Artinya jalan Ya, satu-satunya memang harus melalui hukum ini. Ya? Harus melalui hukum, karena sudah tidak ada jalan. Ya. Ya, Ya. pihak-pihak pun tidak akan ada orang yang bisa turut campur di situ Ya. dalam urusan pengadilan. Ya. Tidak ada yang bisa turut campur karena ini sudah ranah hukum. Mari kita hormati proses hukum. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Dan artinya rakyat kecil maupun rakyat besar pun juga harus menghormati hukum itu. Harus, Ya. bukan karena dia rakyat kecil, Ya. rakyat besar pun, siapapun harus Ya. tunduk kepada hukum. Mari kita hormati. Nggak boleh dibolak-balik, dimainkan politik, dibuat berita kesana kemari yang membuat banyak orang berpikir jadi berbeda-beda. Iya. Ini harus kita hindari. Iya, iya. Ya, mari kita, ini kan sudah ranah hukum. Iya. Kenapa harus kita bikin suatu sini-sini yang lain? Ah, iya. Sebagai seorang penegak hukum, apalagi mengerti hukum, Iya. ya, ini harus benar-benar melihat dan memandang ini. Kita hormati pengadilan. Jangan justru tahu hukum malah Ya. dipelenceng-pelencengkan begitu ya. Nah, ini jangan begitu. Karena kan Narso Dalem sendiri sebagai penguasa keraton, karena itu menyangkut Sultan Kron juga itu ya. Ya,
itu kan sudah pernah, kalau tidak keliru, pernah mengatakan bahwa semuanya itu perlu menghormati proses hukum itu. Iya. Itu gimana itu? Ya, memang dia kan sudah pernah juga seperti yang situ sampaikan bahwa itu urusan para pihak. Ya. Mari kita hormati hukum. Itu karena itu sudah ranah ke sana, ya sudah. Itu adalah biar mereka. Kan begitu. Jadi itu diminta kepada seluruh masyarakat yang punya kekancingan, uruslah dengan bagus supaya tidak menimbulkan permasalahan seperti ini. Ini saya menilai posisi ini bagus gitu loh ya. Bagus, ini salah satu. Artinya saudara membuat statement yang sudah bagus membuat ya. statement seperti itu. Itu loh persoalan sini kan bagus loh posisi itu kan. Tapi gini Pak Ujang, karena saya sebagai wartawan kan juga dengar juga itu. Yang lalu-lalu kalau saya dengar Pak Ujang diundang juga malah itu, bahkan ternyata yang hadir kalau tidak salah dengar saya itu cuma mengatasnamakan kuasa hukumnya, itu gimana itu? Oleh karena itulah makanya saya juga kan heran ya. Kita memang pernah diundang. Diundang itu kita hormatilah undang itu satu kali ya. Karena apa? Supaya mengklarifikasi, supaya lebih jelas. Diundang dari pihak keraton, kan gitu. Nah, oleh karena itu kita datang menyampaikan hal-hal yang memang sejarah latar belakang dari persoalan ini, supaya jangan salah paham. Nah, persoalannya kalau lari kepada persoalan masalah ini harus dimusyawarahkan, tidak. Ini kan sudah bertentangan dengan kehendak daripada Sri Sultan yang awalnya menghormati proses hukum. Saya juga heran di sini. Kira-kira Anda juga heran kira-kira. Makanya itu loh persoalannya di situ itu. Artinya seharusnya kan kalau memang mau intervensi hukum ya cara formal aja, secara hukum gitu ya. Kalau ada pihak-pihak yang punya kepentingan, ini kan ranah hukum sudah jalan. Sekarang jalankan kepentingan hukum itu kan. Persoalannya jangan sampai menimbulkan suatu tafsiran-tafsiran yang nanti menjadi posisi penegakan hukum itu menjadi kabur-kabur dia. Oleh karena itu maka tidak boleh kita mencampurkan dengan opini-opini, dengan politik-politik, karena ini urusan menyangkut tanah, yang disebut sebagai tanah kekancingan, yang dikuasai oleh pedagang kaki lima. Dan pedagang kaki lima itu, walaupun sejak lama dia berada di sana, dia tidak punya izin untuk berada di situ. Itu persoalannya. Artinya kan yang sifatnya intrik-intrik atau politik atau kasak-kusuk dan lain-lain itu kan sudah di cover melalui mediasi itu ya Pak ya. Dan ternyata itu gagal gitu kan? Gagal. Artinya berarti kan proses hukum itu jalan terus. Tidak ada yang menjadi halangan di situ. Kita tidak boleh membuat main-main proses hukum di pengadilan. Ini adalah sesuatu yang masalah serius dan kita tidak boleh bikin main-main. Kita harus hormati proses hukum itu. Kita tunggu penyelesaiannya sampai dengan keputusan di pengadilan ini nanti. Kan begitu jadi jangan salah tafsir lah di sini banyak orang. Apa yang disampaikan itu kita tidak boleh melihat ke belakang lagi, karena ini sudah maju. Bahkan hakim mediasi pun sudah menyelesaikan ini secara damai, tapi tidak bisa. Kan begitu. Kok harus bisa kembali tarik sana tarik sini? Kalau ditarik sana tarik sini, ini kan menimbulkan masyarakat itu bisa jadi bingung. Yang membuat rame ini siapa? Kita tenang-tenang aja. Kita tidak pernah mau pikirkan gitu. Begitu. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Tergantung penilaian dia mau mengukur berapa. Artinya hukum memberi ruang untuk itu ya. Kalau sekiranya orang itu tidak mau dituntut 1 miliar apa berapa miliar, silakan dia pergi dari situ, urusan selesai. Kan begitu toh. Nah sekarang kita punya hak di situ berdasarkan dari izin inggang, berdasarkan dari kekancingan, dan kita punya tanah di bagian sebelah barat tanah kekancingan itu, di depannya lurus ke depan. Sekarang ada
orang yang kaki lima di situ. Ya, Ya. ada 3 kelompok, 2 kelompok sudah selesai, Ya. yang 1 kelompok tidak mau, dimusyawarahkan tidak mau. Sekarang mau kemana? Ya. Kita harus gugat ke pengadilan. Ya. Kalau mau ingin selesai, ya sudah lari aja, Ya. keluar aja dari situ, urusan selesai. Ya. Kenapa harus kita susah mikirkan? Artinya sebetulnya itu persoalannya sangat simpel ya toh. Sama simpel, tapi dibuat berita-berita semakin besar-besar, dibilang bahwa ini persoalan yang memang wah ini bisa, oh nggak ada itu. Ini Termasuk- sebenarnya urusan nggak ada masalah. Termasuk Nggak ada urusan pengumpulan kecil. koin segala itu. Nah, apalagi orang mengumpulkan koin. Iya, iya. Dari mana hubungannya kok bisa ngumpulkan koin? Nggak usah ngumpulkan koin, pergi aja dari situ urusan selesai kok. Iya. Kan gimana? Untuk apa urusan mengumpulkan koin? Mau diberikan kepada kita untuk bagaimana? Ini kan persoalan ada tanah yang dikuasai yang tanpa izin, di mana itu digunakan adalah untuk kepentingan akses jalan, Iya. ditempati oleh pedagang kaki lima tanpa izin. Ya, ini Ya. kan tidak benar. Iya. Ini justru keberadaan kita di sini malah membantu sebenarnya dengan baik bagaimana menciptakan suasana di mana semua jalan-jalan itu bersih dari satu pedagang kaki lima, membantu pihak dari pemerintah daerah. Artinya Yang tugas pemerintah dikatakan. malah semakin rungan Iya, gitu. semakin kan seharusnya begitu. Nah, jadi kalau berita itu lain-lain kan lucu. Iya, iya. Itu loh persoalannya. Atau mungkin kalau koin kan berarti malah mengakui kan sebetulnya secara hukum kalau memang Iya. untuk membayar atau gimana? Nah iya, kalau memang mau dikumpulkan koin, padahal kalau misalnya dia akhirnya mengakui yang jelas di sini bahwa ada satu bentuk-bentuk yang dimana mereka pun mengakui keberadaannya itu adalah tidak sah, Iya. tidak ada izin. Hmm. Kalau saya menganggap boleh disimpulkan ini adalah liar, Iya. ya karena Iya. tidak ada izin. Hmm. Dari mana mereka dasar situ? Kita punya. Iya. Walaupun misalnya mereka katanya Hmm. sudah berada di situ sejak tahun 60. Iya. Saya juga bingung. Hmm. Kalau misalnya mereka berada tahun 60, umur mereka berapa sekarang? Ya, ini kan sudah 55 tahun. Oh ya, digugat Pak Adan juga kayaknya masih muda sekali. Mungkin Bu, ya? umurnya itu kan 50 tahunan semua rata-rata. Iya. Iya dong. Iya. Apa mereka umurnya 100 tahun? Kan bingung juga saya di sini. Berarti bagaimana itu kalau Iya. misalnya sudah 55 tahun mereka berada Iya. sejak tahun 60 katanya. Hmm. Aku juga bingung. Nah, artinya itu nanti hukum yang akan Oh, membuktikan. iya Begitu ya, lah. Pak? Hukum lah yang membuktikan Iya. di persidangan nantinya Iya. bagaimana. Dan sekarang ini masih proses terus ya, Pak? masih proses itu berjalan. Iya. Untuk persidangan berikutnya masih juga kan Iya. begitu. Satu lagi Pak Oncan, Iya. saya ingin menegaskan tentang sebetulnya harapan Pak Oncan terhadap kasus ini itu kan memang kita lihat sendiri sudah melebar kemana-mana kan. Iya. Bahkan ada yang tidak berhak secara hukum pun itu malah ngundang-undang segala. Sebetulnya itu secara hukum kan sebenarnya belum berhak. Misalnya ada undangan segala itu kan sebetulnya itu belum berhak itu. Maksud situ undangan itu siapa itu? Dari keraton kemarin itu ini Oh. terang-terangan aja kan. Oh, iya, iya, Karena iya, kan iya. dia tidak masuk dalam gugatan intervensi atau apa itu misalnya. Menurut Pak Oncan gimana itu? Sebenarnya kalau sudah masuk ranah hukum itu tidak ada orang yang bisa campur tangan di situ. Ya. Ya. Dalam rangkaian apapun untuk melakukan ini urusan sudah di ranah pengadilan. Kesempatan musyawarah itu di pengadilan pun sudah dilakukan. Ya. Memangnya di sini pengadilan tidak mampu. Ya. Kok bisa setelah diproses begini panjang, Iya. kemudian ada yang mau ingin memusyawarahkan, bagaimana dia bisa? Ya. Kuncinya sekarang harapan itu, di mana orang itu bisa pergi dari tempat itu, itu Iya. aja kan? Ya. Ya. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Tapi ini kan justru malah melebar, ya, Ya. melebar sampai kemana-mana, Ya. yang mana sebenarnya persoalannya itu kan seperti ini. Oleh karena itulah maka sangat saya sayangkan, kita minta kepada semua pihak yang tidak terlibat di dalam ini, sudah lepaskan posisi itu dulu, mari kita hormati proses pengadilan. Ya. Gitu. Pertanyaan terakhir Pak, Iya. yang mungkin nanti Iya. kalau saya punya anu lagi mungkin bisa saya tanyakan lagi, tapi ini urgen ini. Ini kan istilahnya kan situasinya sudah seperti sekarang ini. Ya. Kalau itu misalnya nanti persoalannya itu jadi seperti melebar seperti sekarang, lalu apakah itu tidak mengganggu proses hukum? Artinya proses hukum kan sebetulnya kan itu simpel, tadi Pak Alda Iya, sudah iya. mengatakan seperti itu.
Tapi dengan pemberitaan yang melebar seperti itu apakah nanti tidak membuat situasinya semakin sulit itu? Kalau kita lihat banyak situasi hal-hal yang demikian, itu bisa semakin kalau saya bilang itu adalah kalau dibilang semakin sulit bisa-bisa aja. Ini tergantung semua pihak di dalam proses ini ya. Tetapi dalam hal ini mari kita jangan membuat sesuatu hal yang tambah lebar. Berita-berita yang tidak pas itu sebenarnya itu harus kita hindarilah posisi itu ya. Sekarang ini proses pengadilan, mari kita hormati proses itu sampai mari kalau pihak-pihak dari PKN itu bisa ada bukti, mari dibuktikan. Saya pun kan senang kalau memang ada bukti mereka, kita juga punya bukti. Nanti biarlah hakim yang menilai tentang semua pertimbangan-pertimbangan yang diajukan terhadap bukti-bukti kita dengan pertimbangannya itu, gitu loh. Kan jelas nanti. Kenapa kita harus malah membuat suatu berita-berita yang membuat akhirnya seperti campur tangan kepada pengadilan? Nggak boleh. Jadi ini bisa mempengaruhi sebenarnya, tapi tergantung kita masing-masing. Oleh karena itu saya bersikap bahwa langkah ini, mari kita hormati hukum, biarkan berita-berita itu terjadi, tetapi jalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu yang Pak Oncan, ini terus terang selama proses wawancara ini saya agak terganggu nih pikiran saya ini. Kenapa kok bisa terganggu? Artinya Pak Oncan kan tadi mengungkapkan diundang oleh pihak keraton itu. Pihak keraton itu siapa? Kemudian apakah di sana yang menemui Pak Oncan, artinya Pak Oncan menemui siapa di sana itu? Itu gimana itu Pak Oncan? Saya di sini memang ada pertama kali itu ada undangan, ya. Yang undang itu adalah dari siapa itu ya, dari pihak keraton. Panitikismo ya. Yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan itu adalah dari pihak keraton Panitikismo. Adi Winoto langsung ya. Kita hormati itu karena undangan dari Pak Adi Winoto. Iya. Kemudian kita datang ke sana, sampai di sana kita tidak menemui Haji Noto. Tetapi yang ada siapa ini di sana? Di sana ada yang dia menyampaikan dia adalah tim kuasa hukum. Mengakunya begitu. Jadi kita pun yang kadang-kadang ya sudahlah, kita juga ada klarifikasi gitu, ya kita hadapi juga lah. Tapi Pak Oncan lihat nggak itu suratnya tentang undangan itu? Ya sebagai kuasa hukum segala itu. Oh tidak ada. Oh tidak melihat ya? Tidak ada. Bahwa yang itu hanya undangan itu adalah tidak ada tim kuasa hukum. Oh gitu ya. Tetapi di sini bahwa yang undang Pak Adi Winoto, tetapi malah justru kita dihadapkan sama tim kuasa hukum. Oh iya. Padahal itu sebenarnya kan nggak ada kaitannya dengan hukum ya. Nggak ada. Proses hukum kan tidak. Mereka tidak terlibat langsung. Oh tidak terlibat. Cuman kita menghormati undangan itu untuk memberikan klarifikasi. Itu kesalahannya. Seperti itulah. Itu ya. Iya. Oke. Berarti ini pikiran saya sudah agak acar ini. Iyalah baguslah. Mungkin karena berita banyak itu, sehingga situ pun ya gimana mau apa yang disampaikan. Kaitannya apa? Saya kan iyalah. Jadi gitu. Itu biar jelas lah ya, supaya tidak salah tafsir semua. Oke. Nah pemirsa, ini memang satu hal yang saya harapkan tentu saja akan semakin jelas, tidak semakin ruwet, bahwa persoalan hukum yang menyangkut pedagang kaki lima yang digugat oleh Pak Oncan 1 miliar ini itu menjadi selesai secara hukum dan bagus, tidak malah justru semakin ruwet seperti kalau kita lihat berita-berita yang ada di luar. Nah akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.